Pemerintah menganggarkan lebih dari 2.700 triliun rupiah dalam RAPBN 2022 saat berpidato di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dari angka tersebut sebanyak 9,4% dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Sidang digelar secara terbatas, dihadiri 60 orang, serta dengan agenda yang lebih singkat dan sederhana. Dalam sidang ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar 2.708,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.938,3 triliun rupiah, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770,4 triliun rupiah. RAPBN 2022 sebesar lebih dari 2.708 triliun rupiah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan APBN 2021 yang sebesar 2.750 triliun rupiah. Sementara untuk alokasinya, 255,3 triliun rupiah dianggarkan untuk kesehatan, termasuk salah satunya penanganan pandemi. Infrastruktur dianggarkan 384,8 triliun dan perlindungan sosial 427,5 triliun rupiah. Anggaran kesehatan tahun ini lebih besar dari APBN 2021 yang hanya sebesar 169 triliun rupiah. Namun kebutuhan anggaran di tengah pandemi yang meningkat kemudian mendorong pemerintah menambahnya menjadi 254 triliun rupiah. Dengan kata lain, anggaran kesehatan tahun 2022 mengacu pada penambahan anggaran kesehatan tahun 2021. Target pertumbuhan ekonomi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,5% pada tahun 2022. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 mencapai 7,07%, yang menandai perekonomian Indonesia lepas dari resesi. Meski lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal ini, target Jokowi masih lebih tinggi dari target tahun 2021. Pemerintah juga terus mewaspadai ketidakpastian global dan domestik termasuk pandemi COVID-19 sebagai penyumbang resiko pertumbuhan ekonomi ke depan. Tim iNews melaporkan.